Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua, baik yang sudah lulus maupun yang belum. Yang sudah lulus yaitu yang P1 ya. Ada informasi terbaru buat yang P1. Dan buat rekan-rekan ya yang di TMS kan, alhamdulillah di sini ada kebijakan untuk di MS kan. Nah, jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton, silahkan disimak dengan baik videonya. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama dulu. Oke, di sini admin mendapatkan informasi terbaru rekan-rekannya dari salah satu pemerintah kabupaten, tepatnya dari pemerintah Kabupaten Jombang. Ini dikeluarkan suratnya pada tanggal 23 ya, mohon maaf, 23 November. Ini perihalnya penting, jadi ini perihalnya penting. Lampirannya ada dua. Perihalnya undangan sosialisasi persiapan pemberkasan untuk pelamar prioritas 1 atau P1 seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Jadi ini sangat penting buat rekan-rekan P1 untuk ketahui apa saja sebenarnya yang perlu dipersiapkan untuk penerbitan NIP3K-nya. Nah, ini ditujukan sebenarnya kepada Koordinator Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan, Kepala SMP Negeri atau Swasta se-Kabupaten Jombang di Jombang. Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu nomor 0058821451441 yang tertanggal 22 November. 22 November rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari BKPSDM, surat dari BKPSDM perihal undangan sosialisasi persiapan pemberkasan untuk pelamar prioritas 1 atau P1 seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Maka kami mohon bantuan saudara untuk menghadirkan nama-nama sebagaimana terlampir besok pada hari sebagaimana jadwal terlampir, tanggal, terus tempatnya di ruang Bung Tomo Pemkat Jombang. Pakaiannya kemeja warna putih, bawahan warna hitam. Bagi yang berjilbab memakai jilbab warna hitam bersepatu pantofel warna hitam. Acaranya sosialisasi. Nah, mungkin ada yang bertanya kapan P2, kapan P3. Nah, ini belum ya kalau untuk P2 dan P3. Jadi ini disosialisasikan terlebih dahulu kepada yang P1 rekan-rekan ya. Oke, kita lihat di sini. Ini jadwal sosialisasi persiapan pemberkasannya. Ini atas nama Aan Putri Kusuma Wardani, statusnya dia P1. Jadwalnya dia itu tanggal 29 November, waktu jam 8 sampai jam 9.30. Abdul Adim, ada Abdul Camit, Abdul Ganis Pajarin dan seterusnya. Ini di tanggal 29 November rekan-rekannya. Nah, ini cukup banyak sekali rekan-rekan kita yang mendapatkan penempatan yang P1. Alhamdulillah rekan-rekannya dari Jombang. Ini sudah ada sekitar 100-an. Nah, ini ya. Sudah ada 100 lebih. Ini kita scroll lagi. Ini ada Kotimah, Kristianti, Oktaviani, Suryawan dan seterusnya. Ini P1 ini sudah 180-an. Ini sudah memasuki angka 200-an. Jadi di tanggal 29 ini ada 200 lebih ya peserta yang akan hadir. Namun jadwalnya di sini ada yang masuk juga di jam 10. Nah, ini ya jam 10. Oke, ini 29. Ya. Ini 300, sudah 300 rekan-rekannya. Jadi rekan-rekan yang dari Jombang yang lagi menonton, nah silahkan di screenshot ini jadwalnya. Rekan-rekannya dilihat waktunya. Nah, selanjutnya urutan 437 seterusnya itu dimulai pada hari Rabu tanggal 30 November jam 8.9.30. Ya, ini rekan-rekan ya. Ini untuk P1 di Jombang alhamdulillah banyak sekali yang lulus. Ada
500-an ya. Nah, ini ada 500-an rekan-rekan ya. Oke, ini sudah cukup banyak ya. Ini sudah ada 200-an untuk di tanggal 30 November. Nah, ini banyak sekali rekan-rekan ya. Ini banyak sekali rekan-rekan ya. Oke. Nah, ini banyak sekali. Oke, kita langsung saja scroll ke halaman terakhirnya. Nah, ini juga sudah ditandatangani secara elektronik. Oh, ternyata 2 hari rekan-rekan ya. 2 hari. Alhamdulillah, jadi yang P1 di Kabupaten Jombang itu totalnya ada 870 yang mendapatkan penempatan pada seleksi seleksi P3K 2022 ini. Nah, selanjutnya admin lagi ingin membagikan kabar baik buat rekan-rekan semua, khususnya yang TMS. Selanjutnya kami mendapatkan informasi dari Bapak Abi Ridwan. Di sini admin mendapatkan informasinya atau dibagikan oleh Bapak Abi Ridwan ini 7 jam yang lalu. Nah, di sini diinformasikan bahwa wahai BKD, BKPP, BKPSDM, seleksi, nah ini ya. Seleksi P3K 2022 Nakes atau tenaga kesehatan ini terbuka untuk ex-THK 2 atau mereka yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi ada 2 ya. Jadi seleksi P3K tenaga kesehatan terbuka untuk THK 2, ex-THK 2 atau mereka yang terdaftar. Yang penting terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan. Nah, rekan-rekan ya. Tidak harus bekerja di instansi daerah tempat mendaftar. Ini. Jadi tidak harus itu bekerja di instansi daerah tempatnya mendaftar. Jadi bisa bebas ya. Jangan men-TMS-kan. Nah, ini dihimbau lagi. Jangan men-TMS-kan pelamar hanya karena berasal dari luar daerah. Nah, jadi yang luar daerah misalnya dari Kabupaten A ke Kabupaten B misalnya mendaftar itu tidak boleh di-TMS-kan. Nah, karena ini alasannya rekan-rekan ya, ini terbuka untuk ex-THK 2 atau mereka yang terdaftar di SISDMK. Nah, selanjutnya terkait yang sudah lolos kita bisa lihat kembali. Selanjutnya kami di sini mendapatkan informasi rekan-rekan ya untuk tenaga kesehatan sendiri dari salah satu Pemda, tepatnya Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sini ada rekan-rekan kita yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi rekan-rekan yang di TMS kan pastinya tidak ada namanya di sini. Karena ini daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi. Namun tenang saja rekan-rekan ya, untuk daerah Surabaya itu yang sudah di TMS-kan insya Allah akan di MS-kan kembali. Yang penting sudah terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan. Nah, karena bebas ya, dari luar daerah bisa. Nah, nakes itu terbuka. Nah, ini adalah nama-nama peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, ini ya. Di sini kita lihat ada titik lokasi ujiannya juga sudah ada. Ini di Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Nah, ini ya. Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Terus Poltekkes Kementerian Kesehatan Lampung atau Tanjung Karang. Ini atas nama Yuni Marisa. Jadi Yuni Marisa ahli pertama bidan, dia itu dites di Poltekkes Kementerian Kesehatan Lampung atau Tanjung Karang. Terus untuk Hima Fitriana Dewi, dia itu ahli pertama dokter kantor regional 1 BKN Yogyakarta tempat tesnya dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi rekan-rekan yang dari Kulon Progo yang tenaga kesehatan, perhatikan baik-baik titik lokasi ujiannya. Rekan-rekan ya, karena di sini juga admin tidak lihat adanya jadwal kapan dimulainya. Namun ini merupakan kabar baik bagi rekan-rekan yang sudah lolos seleksi administrasi dan yang di TMS-kan, karena ada kebijakan bagi mereka yang di TMS-kan untuk mendapatkan peluang menjadi MS atau memenuhi syarat.
Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan, dan bagi teman-teman P1 yang akan mengikuti pemberkasan, selamat. Dan bagi rekan-rekan yang belum lolos, bersabar, semoga secepatnya ada kebijakan atau solusi bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.